Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki semester 2. Ketemu di bab baru tentang persamaan dan pertidaksamaan. Yang akan dibahas yang pertama kali di sini adalah definisi persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, kalimat terbuka dalam istilah matematika adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Variabel itu bisa X, Y, Z ataupun A, B, C dan lain sebagainya. Nah, kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan itu disebut persamaan. Sedangkan untuk kalimat terbuka yang memuat tanda ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu disebutnya pertidaksamaan. Persamaan atau pertidaksamaan linear itu adalah suatu persamaan atau pertidaksamaan dengan variabelnya berpangkat 1. Kalau berpangkat 2 berarti itu persamaan kuadrat dan seterusnya. Ini ada contoh. Contoh yang pertama ada 4x ditambah 12 sama dengan 0. 2p sama dengan 14. Ini adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Dari persamaan ini bisa kita lihat hanya ada satu variabel. Yang pertama di sini ada x saja. Yang kedua di sini variabelnya p. Berarti 4x tambah 12 sama dengan 0. Ini contoh dari persamaan linear satu variabel. Yang kedua, di sini ada 2x ditambah 3y sama dengan 10. Atau 2p dikurangi 3q sama dengan 15. Ini adalah salah satu contoh dari persamaan linear dua variabel atau kita sebut PLDV. Ada x dan ada y, ada p dan ada q. Ada dua variabelnya. Yang ketiga, 2x ditambah 3y dikurangi z sama dengan 10. 2p dikurangi 3q ditambah 2r sama dengan 1. Ini adalah salah satu contoh dari persamaan linear 3 variabel atau PLTV. Ada x, y, dan z. Ada 3 variabelnya. Ada p, ada q, dan r. Contoh yang kedua, di sini bisa dilihat ada 4x dikurangi 16 lebih dari 0. 2y kurang dari sama dengan 10. Ini contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian bisa lihat perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan. Di sini yang menghubungkan kalau persamaan itu tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa kurang dari atau lebih dari sama dengan. Untuk yang satu variabel ataupun dua variabel bisa dilihat variabel yang memuatnya berapa variabel. Kalau ada dua variabel berarti termasuknya linear dua variabel dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Untuk bentuk umum sendiri, persamaan linear satu variabel itu bentuknya AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A-nya itu harus tidak sama dengan 0. A adalah koefisien, sedangkan B adalah konstanta. Di sini ada contoh, tentukan nilai X dari persamaan-persamaan berikut. Yang A ada 8X min 4 sama dengan 6X ditambah 12. Yang B, 8 dikali X ditambah 2 sama dengan 20. Yang C, setengah X ditambah 6 sama dengan 1/4X dikurangi 7. D, 3x ditambah 7/5 sama dengan 1 ditambah 4x/6. Jawab. Kita akan jawab yang A dulu.
8x dikurangi 4 sama dengan 6x ditambah 12. Nah, 8x ini adalah yang memuat variabel, 6x yang memuat variabel. Yang memuat variabel kita gabungkan yang harus ada di sebelah kiri dari sama dengan. Dan yang konstanta atau yang tidak memuat variabel kita gabungkan di sebelah kanan sama dengan. Berarti di sini 8x min 4 yang turun yang tetap ada di sebelah kiri sama dengan adalah 8x. Nah, min 4-nya pindah ruas. Yang tadinya negatif jadi positif. 6x di sini posisinya positif karena pindah ruas dari sebelah kanan sama dengan pindah ke sebelah kiri sama dengan, berarti jadi negatif. 8x dikurangi 6x di sini jadi 12 tetap karena yang pindah itu 6x. 12 turun, min 4 pindah jadi positif 4. Lalu masing-masing ruas kita jumlahkan setelah jadi satu kelompok. Karena 8x dikurangi 4 itu tidak bisa. Variabel harus dengan variabel, konstanta harus dengan konstanta. 8x dikurangi 6x itu hasilnya 2x. 12 ditambah 4 hasilnya 16. Untuk x sendiri itu 16 dibagi 2. 2 ini dari 2 dari sini. Kalau di sininya 3x berarti 16 per 3. Kalau di sininya 5x berarti 16 bagi 5. Berarti x sama dengan 16 bagi 2. X itu sendiri 8. Jadi x-nya adalah 8. Nah, kalau misalkan ada begini 8, kalau dalam kurung itu berarti tandanya perkalian. 8 dikali x tambah 2 sama dengan 20. Berarti kita kalikan dulu angka yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. 8 dikali x, 8x. 8 dikali 2 itu 16. Karena di sini positif atau plus, tulis plus sama dengan 20. 8x itu tidak bisa langsung ditambah dengan 16 karena yang satu variabel, yang satu tidak mempunyai variabel. Jadi 16 di sini harus pindah ruas atau bergabung dengan 20. Berarti yang turun adalah 8x tetap 20 turun plus 16 karena pindah ruas ke sebelah kanan berubah jadi negatif 16. 8x 20 dikurangi 16 itu 4. X-nya berarti 4 per 8. Atau kita sederhanakan kedua ruas sama-sama dibagi dengan 4. X sama dengan 4 bagi dengan 4, 1 per 8 bagi 4, 2. Berarti X-nya sama dengan setengah. Sekarang ke C. Setengah X ditambah 6 sama dengan 1/4 X dikurangi 7. Nah, kalau misalkan ini kan salah satu kedua yang mempunyai variabel itu dijadikan 1. Setengah X 1/4 ini posisinya positif berarti pindah ruas jadi negatif 1/4 X sama dengan min 7. Positif 6 pindah ruas negatif 6. Nah, kita gabungkan yang setengah X ini 1/4 X jadinya minus 1/4 X. Min 7 tetap positif 6 jadi negatif 6. Nah, dari mana ini 2/4? 1/2 X dikurangi 1/4 X itu tidak bisa langsung dikurangkan atau dijumlah. Kenapa? Karena harus bisa dijumlah atau dikurangi jika pecahan bisa dijumlah dan dikurangi jika penyebutnya sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 4, 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 1 hasilnya 2. 4 bagi 4 1, 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Jadi 1/2 X nya kita ganti dengan 2/4. Min 7 minus 6 minus 13. 2/4 dikurangi 1/4. Nah, untuk mengurangi pecahan itu pembilangnya saja. 2 dikurangi 1 itu 1, penyebutnya tetap
Jadi 1/4 X sama dengan negatif 13. X-nya berarti minus 13 dibagi dengan 1/4. Nah, untuk pembagian pecahan itu kan dibalik jadi perkalian dan penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. X sama dengan min 13 dikali 4/1. Min 13 dikali 4 itu min 13 dikali 4 hasilnya minus 52/1. Jadi X-nya adalah negatif 52. Kita ke yang D. 3X tambah 7/5 sama dengan 1 ditambah 4X/6. Nah, biar yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Kita kali silang. Yang sebelah kiri kita kalikan dengan 6, yang sebelah kanan kita kalikan dengan 5. 6 kali 3X 18X, 6 dikali 7 42, 6 dikali 5 30. Jadi 18X tambah 42/30. Yang sebelah kanan sama dengannya 5 kali 1 5, 5 dikali positif 4X positif 20X/30. Untuk menghilangkan penyebut kita kalikan dengan 30, berarti tinggal pembilangnya saja. 18X tambah 42 sama dengan 5 ditambah 20X. Lalu kita gabungkan atau kelompokkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 18X karena di sini positif 20 berarti pindah ruas jadi min 20X. 5 di sini tetap positif 5. Positif 42 karena pindah ruas jadi negatif 42. 18X dikurangi 20X itu negatif 2X. Sedangkan 5 dikurangi 42 itu negatif 37. Jadi untuk X-nya itu sendiri adalah negatif 37 dibagi dengan negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti X-nya adalah 18 sisa 1/2 atau 18,5. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.